Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Perkenalkan, saya Abah Guntur Raden Bungsu dari Gunung Guntur. Di belakang saya duduk. Kali ini ingin berbagi pengetahuan kepada sahabat beriman semua, khususnya pertanyaan-pertanyaan para sedulur KSN, juga khalayak umum, soal keilahian atau ketauhidan yang saya lakukan selama 23 tahun hingga detik ini, melakukan sebuah perjalanan ruhani, ingin berbagi kepada saudara beriman semua, seluruh KSN khususnya, dan umumnya untuk masyarakat. Begitu banyaknya pertanyaan yang disampaikan melalui WA atau IG serta Facebook soal kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian sesungguhnya seperti yang sudah dijelaskan di hadis maupun Al-Quran. Kita sebagai muslim atau non-muslim akan mengalami sebuah momen di mana itu yang disebut kematian. Hanya waktunya yang berbeda-beda. Sesungguhnya kematian atau meninggal atau almarhumah Pulan bin Pulan, Pulan binti Pulan, serta pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur terhadap arwah almarhum atau almarhumah, itu sesungguhnya tidak ada. Mengapa saya katakan demikian? Karena sudah jelas bahwa Rokib dan Atid itu sudah mengikuti kita sejak kita masih di dalam rahim, dalam kandungan ibu. Dari pertanyaan marobuka wa imamuka, kalau kita bicara dari segi agama Islam, itu pertanyaan kita pada saat kita masih hidup. Sekarang, bukan pertanyaan nanti di alam kubur. Lalu apa fungsinya malaikat Munkar dan Nakir? Saya katakan, kalau ada pertanyaan Munkar dan Nakir di alam kubur yang mendatangi almarhum, seseorang yang telah meninggal, tidak ada pertanyaan di alam kubur. Karena sudah jelas Rokib dan Atid itu membawa catatan amal baik dan buruk seseorang. Terlepas budayanya apa, agamanya apa, profesinya apa, jabatannya apa, latar belakang skill akademisnya seperti apa. Setiap detik Rokib dan Atid mencatat semua amal-amal kebaikan dan keburukan seseorang manusia. Jadi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu tidak ada. Kalau ada, saya katakan malaikat tersebut kurang kerjaan, malaikat pengangguran. Karena apa? Esensi sesungguhnya keagungan kebesaran Tuhan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla itu ya Sami ya Basir, Maha mengetahui setiap perbuatan, setiap akhlak, tindakan, lisan, amal seseorang hambanya, makhluknya. Jadi esensi pertanyaan marobuka wa imamuka di alam kubur itu bukan di alam kubur, tapi di alam kita sekarang saat masih hidup. Sudah siapkah kita membawa bekal? Sudah siapkah kita beramal soleh, beramal baik untuk bekal kita setelah mengalami sebuah kematian atau almarhum? Artinya pertanyaan tersebut adalah yang tersirat adalah pertanyaan pada saat kita masih hidup, bukan pertanyaan setelah meninggal atau mati. Supaya sahabat beriman mengetahui hal ini, saya bicara atas dasar sebuah pengetahuan yang saya alami selama 23 tahun ini. Jadi tidak ada lagi pertanyaan di alam kubur. Kalau seseorang amalnya buruk atau kalau seseorang amalnya tidak baik, itu mereka akan langsung ditempatkan
di tempatnya, rumahnya masing-masing. Kalau amalnya buruk, mereka akan menerima azab dari karmanya. Begitupun juga sebaliknya, kalau mereka amalnya bagus, mereka juga akan menerima karmanya, kebaikan. Artinya tidak ada fungsi, tidak ada pertanyaan. Malaikat munkar dan nakir berfungsi bukan untuk bertanya, tapi action, mengambil sebuah tindakan terhadap seseorang yang sudah meninggal, baik pria, baik wanita, tua dan muda, itu langsung ke posisinya. Mengambil mereka ke posisinya di mana mereka seharusnya ditempatkan. Tergantung amal perbuatannya, baik dan buruk selama hidup. Tergantung akhlaknya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Narobuka wa imamuka wa kitamuka, tidak ada. Itu pertanyaan kita sekarang masih hidup. Agama kita sebagai muslim, agama kita sebagai Islam. Pertanyaan itu sekarang. Artinya apa? Supaya kita hati-hati. Hati-hati lisan, hati-hati perbuatan, hati-hati dengan cara berpikir kita. Karena segala sesuatu, kebaikan dan keburukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, selama kita hidup 24 jam, siang dan malam, dari hari ke hari, ya, melalui beberapa fase kehidupan, itu tidak menguap begitu saja. Karmanya, hasilnya, cost efeknya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Satu, itu yang perlu saya berikan sebuah pengetahuan dari pengalaman saya pribadi. Tidak ada pertanyaan market seperti itu, karena akan mencederai, menodai keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar, Allah yang maha melihat. Jangankan makhluk, binatang terkecil di dalam bumi pun Allah tahu. Kedua, banyak beberapa pertanyaan dari beberapa masyarakat. Bagaimana dengan seorang mu'alaf yang tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Tidak bisa, tidak pasti membaca ayat suci Al-Quran. Saya katakan dan saya tegaskan, bahasa Allah maha tahu bahasa setiap makhluk, baik itu agama, dari agama Islam atau non-Islam atau non-Muslim. Begitu juga dari setiap bahasa manusia dari berbagai macam ragam budaya, negara. Tidak ada Allah membeda-bedakan. Karena yang dibutuhkan itu bukan kepasihan bicara, intonasi suara, membaca ayat ini, membaca surat ini tartil, fasih. Bukan seperti itu. Yang diinginkan Tuhan, yang diinginkan Allah adalah mengkaji, menyimak dan menghayati esensi pesan-pesan kebaikan yang terkandung di dalamnya, makna yang terkandung di dalamnya. Kalau hanya doa-doa orang yang pasti berbahasa ayat-ayat suci yang diterima doanya, yang diterima munajatnya, maka Allah tidak adil bagi saya. Kenapa? Apakah tidak tahu masyarakat bagaimana banyak kita juga di lingkungan kita orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, orang-orang yang mengalami keterbelakangan fisik. Banyak di lingkungan kita orang mohon maaf yang tidak tunawicara. Mereka tidak bisa jelas mengucapkan sebuah kalimat atau sebuah kata. Apakah mereka orang yang tak, tapi mereka taat dan soleh melakukan sebuah ibadah kehidupan sesuai dengan tuntunan agamanya, sesuai dengan agama yang dipeluknya? Apakah doa-doa mereka ditolak? Karena mereka tidak fasih, karena mereka tidak ahli membaca, tidak ahli menyebutkan ayat. Maka saya jawab, Tuhan tidak adil. Lalu di mana letak keadilan Tuhan atau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Allah Maha tahu niat setiap individu, setiap makhluk di muka bumi ini. Allah tidak membutuhkan kamu ahli atau pasti membaca sebuah ayat. Tapi yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan adalah kamu mengambil intisari hikmah makna dari ayat suci Al-Quran tersebut. Sungguh rugilah, sungguh binasalah manusia-manusia, mohon maaf para sahabat, para sedulur. Mungkin ada di lingkungan kita, mungkin ada di keluarga kita. Bagaimana orang yang tidak ada, saudara kita, mungkin pulan bin pulan, seseorang yang tidak mengalami keterlambatan, kesulitan untuk bicara. Namun mereka ahli ibadah, mereka taat ibadah. Kasihan. Artinya apa? Allah membeda-bedakan. Hanya orang-orang yang ahli saja yang diterima doanya. Hanya orang-orang yang pasti saja yang diterima munajatnya. Jika begitu artinya Allah tidak adil. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Allah tidak membutuhkan bahasa lisan manusia, tapi bahasa hati. Meskipun dia gagu, tunarungu, tunawicara, Allah tidak membutuhkan itu. Tapi yang dibutuhkan adalah hati. Satu, kedua akhlak. Segimanapun seseorang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, fasih lisannya, ahli dia membaca tajwid ayat suci. Tetapi jika akhlaknya tidak mencerminkan daripada ayat yang dibaca, itu adalah sebuah kerugian besar. Tidak ubahnya hanya membaca Al-Quran itu hanya jadi sebuah pengetahuan. Ayat suci itu hanya jadi sebuah pengetahuan. Artinya apa? Seseorang yang mengalami keterbelakangan atau kekurangan fisik, tidak fasih berbicara, tidak fasih membaca ayat suci, sesungguhnya Allah Maha menerima, Allah Maha mengampuni. Karena apa? Allah Maha tahu, membaca hati niat setiap hambanya, setiap makhluknya di muka bumi ini. Jadi artinya apa? Bersemangatlah para sahabatku, istiqomahlah para sedulurku yang mengalami keterbelakangan fisik. Jangan putus asa, jangan menyerah. Allah bersama kalian. Karena Allah melihat niat-niat kalian. Allah menjawab setiap doa-doa kalian. Itu yang perlu saya tegaskan. Satu, soal kematian setelah hidup dan dalam kematian. Kedua, soal orang yang tidak fasih membaca ayat-ayat suci. Seseorang yang mu'alaf namun tidak bisa menghafal. Gunakan saja bahasa nurani, gunakan saja bahasa sehari-hari kita. Itu lebih afdol. Kefasihan itu bukan dari sebuah bahasa. Hati nurani, karena Allah Maha tahu dan Maha melihat. Jadi jangan pernah minder bahwa saya ini orang mu'alaf atau saya ini mengalami keterbelakangan fisik, tidak bisa fasih membaca ayat-ayat suci. Jangan minder. Allah tidak membutuhkan itu. Seorang ahli ibadah apapun, jika akhlaknya tidak baik di masyarakat, ya, tidak mencerminkan ayat yang dibaca. Sebagai contoh, begitu banyaknya ahli ibadah, seorang muslim atau seorang yang beragama Islam membaca kalimat basmalah mungkin satu hari itu ribuan kali. Mungkin ribuan kali. Tetapi arti daripada basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Rahman Rahim, kasih sayang. Apakah kita sudah mempraktekkan sifat kasih sayang tersebut? Apakah kita sudah melakukan tindakan sifat ulas asih tersebut kepada keluarga, masyarakat di sekitar, dan di lingkungan? Kebanyakan orang yang banyak berzikir basmalah atau membaca ayat suci bismillah hanya kulitnya saja.
Tidak, pada prakteknya, akhlaknya mereka tidak mau peduli pada tetangga di sebelah, tetangga terdekat. Saat saudaranya, tetangganya ada yang sakit, saat saudaranya, tetangganya ada yang kekurangan, saat saudara atau tetangganya ada yang kelaparan, saat saudara atau tetangganya yang membutuhkan uluran tangan dari kita, meskipun kita hanya membaca basmalah 1 kali seumur hidup, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kita, akhlak kita, tindakan kita, perbuatan kita, lahir dan batin, selalu melakukan amal-amal ibadah kebaikan meskipun tidak menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal sebuah perbuatan atau tindakan. Sesungguhnya amal apapun kebaikan, tolong menolong, mencintai seseorang, mengasihi seseorang, ikhlas karena Tuhan, ikhlas karena Allah, sesungguhnya dia sudah membaca bismillah dalam bentuk praktek. Akhlak kemuliaan hidup tidak lagi hanya sebatas lisan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha ulas asih. Hanya sebatas lisan, hanya sebatas bibir, sampai jontor pun. Jika kita tidak praktekkan dalam akhlak kebaikan hidup terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, maka ayat suci yang begitu agung, mulia tersebut tidak bermanfaat, tidak berenergi pada kehidupan kita. Akhirnya apa? Ayat yang kita baca itu tidak berkah. Tidak berkah. Kita hanya bisa membaca tapi tanpa perbuatan. Membaca 1 kali, amal kebaikannya mungkin ribuan kali. Sesungguhnya kita telah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita telah membaca basmalah. Dan ini harus dipahami, terutama pesan untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara saya, kedua untuk masyarakat. Janganlah kita menjadi seorang ahli ibadah, kuat hablum minallah, tapi kita miskin hablum minan nas. Yang diinginkan Tuhan dan Allah adalah perbanyak ibadah hablum minallah, tapi juga lebih mengutamakan ibadah hablum minan nas. Jangan sampai esensi, arti terdalam, makna yang tersirat dari kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim hanya sebatas wacana, hanya sebatas bacaan. Oh iya, kita seorang ahli ibadah. Oh iya, kita seorang ahli zikir. Tapi minus praktek kemuliaan hidupnya terhadap sesama, mencerminkan daripada ayat yang dibaca, mencerminkan daripada ayat yang dizikirkan. Bismillahirrahmanirrahim, ulas asih kasih sayang. Sudahkah kita melakukan ulas asih dan kasih sayang terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita? Tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim lagi, tanpa mengucapkan awal sebuah tindakan atau perbuatan dengan kalimat basmalah, tapi kita rajin, ikhlas karena lillahi ta'ala, tidak mengharapkan pahala apapun. Ibadah kebaikan itu tidak mengharapkan pahala apapun, tapi apa? Mencerminkan rasa kemanusiaan, anugerah kehidupan kita, memiliki rasa kemanusiaan yang agung, kemuliaan hidup, memiliki rasa kemanusiaan yang tulus. Jadi segala sesuatu tindakan kebaikan hidup kita di muka bumi ini mencerminkan ayat bismillah. Ayat bismillah, basmalah adalah awal semua kalimat, awal semua ayat, awal dari semua Al-Quran, isi Al-Quran. Jadi artinya, jika kita yang mengalami, saudara kita mengalami tidak bisa baca ayat suci Al-Quran karena satu baru belajar Islam atau mu'alaf, kedua ada saudara kita, mungkin anak kita sendiri atau saudara terdekat kita, keluarga kita yang sudah akil balik, yang sudah remaja atau dewasa, mengalami, mungkin kalau bahasa medis zaman sekarang itu ada yang autis, ya, seperti, mohon maaf, kalau saya pribadi mengatakan itu bukan sebuah
keterbelakangan, tapi sebuah keunikan anugerah dari Tuhan, dari Allah. Hati yang bicara. Jangan takut dengan lisan tidak fasih membaca ayat suci. Hati. Allah tidak membutuhkan itu. Hati. Itu yang penting, itu yang utama. Itu yang dari beberapa pertanyaan. Terus yang selanjutnya adalah, lebih besar mana energi seorang ahli ibadah dengan seseorang yang berakhlakul karimah? Saya katakan dan saya jelaskan, akhlakul karimah atau kemuliaan hidup itu adalah ending hasil dari sebuah perbuatan ritual ibadah. Seorang ahli ibadah taat, suluk, munajatnya bagus, sholat malamnya rajin, istiqomahnya luar biasa. Tetapi jika akhlak kemuliaan hidup tidak dipraktekkan, maka adalah hasilnya nol besar. Karena apa? Sering ada pertanyaan, Abah Guntur, sesungguhnya kita ini ibadah untuk siapa? Ya menurutmu untuk siapa? Aku ibadah untuk Allah. Saya katakan, 1 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta sekalipun manusia di muka bumi ini, atau seluruh alam, makhluk seluruh alam semesta ini, tidak ada yang ibadah, Allah tidak rugi. Tuhan tidak akan lengser ke prabon. Pangkatnya, derajatnya, keagungannya, kebesarannya, Tuhan tidak akan turun. Sekalipun 1 miliar atau seluruh umat manusia di muka bumi ini 6 miliar tidak ada yang melakukan ibadah, sujud kepada Tuhan, sujud kepada Allah, Tuhan tidak akan runtuh. Allah tidak akan hancur kebesarannya. Jadi artinya apa? Ibadah kita, sujud kita, istiqomah, zikir kita, puasa kita, kebaikan hidup kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Saya jelaskan di sini. Artinya sujudmu, puasamu, ibadahmu untuk dirimu sendiri, untuk kita sendiri, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Agar apa? Menghasilkan sebuah manfaat kebaikan hidup, kesolehan hidup kita sebagai makhluk, sebagai hambanya. Ingat, jadi sujudnya itu tidak saja hanya sujud dalam bentuk ritual ibadah sholat, baik fardu maupun sunnah. Sujudnya itu rasa berterima kasih kita sebagai makhluk yang diberikan anugerah kehidupan yang begitu agung dan begitu besarnya. Rasa sujudnya kita lakukan dengan melakukan kebaikan-kebaikan hidup, kemuliaan hidup, sekecil apapun terhadap siapapun tanpa membeda-bedakan agama, kasta, budaya, dan negara. Jadi artinya apa? Sujud kita, ibadah kita, sholat kita mencerminkan dari rukun Islam, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak baik sebagai manusia yang diberikan anugerah akal pikiran. Sifat-sifat kebinatangan kita ini tidak ada. Menghancurkan sifat-sifat hawa nafsu, itu yang utama. Jadi intisari daripada ibadah, ritual ibadah apapun, baik itu ibadah dari Muslim, Islam, Hindu, Kristen, Nasrani, adalah untuk menghasilkan sebuah efek manfaat kebaikan hidup bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi keluarganya. Jadi sholat itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Tetapi kalau kamu tidak sujud, kamu tidak berterima kasih, wal asri innal insana lafi husrin, sesungguhnya kita sangat rugi. Karena apa? Kita butuh pertolongan Tuhan setiap detik. Kita mohon, kita sangat membutuhkan. Allah tidak butuh ke kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Artinya ibadah kebaikan apapun, ritual ibadah baik dari agama apapun adalah untuk manfaatnya untuk dirinya sendiri,
agar terhindar dari sifat-sifat kebinatangan, karena kita ini manusia yang diberikan derajatnya lebih tinggi gitu, dari makhluk-makhluk Allah, Tuhan yang lain, karena diberikan akal pikiran supaya berpikir. Itu artinya ibadah kita, zikir kita bukan untuk Allah atau Tuhan, karena Abah mengalami sendiri. Bagaimana dulu ahli-ahli zikir jahar begitu keras tari, hingga beberapa banyak golongan orang paham-paham agama yang sama sebagai seorang muslim kurang setuju adanya zikir jahar, zikir yang dilisankan dengan sangat keras, hingga mereka protes, Allah tidak budek, Allah tidak tuli. Benar. Lalu saya katakan, dan saya tanyakan, ibadahmu untuk siapa? Sholatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu untuk siapa? Untuk Allah. Allah tidak butuh itu semua. Sholatmu, ibadahmu, zakatmu, puasamu, sedekahmu yang ikhlas, itu berpulang kepada diri kita sendiri, berpulang kepada dirimu sendiri. Tidak untuk Tuhan, dan Allah tidak membutuhkan semua itu. Jadi intisari agama adalah apa? Supaya manusia ini teratur dan beraturan. Satu, kedua, supaya manusia ini sujud, bahwa kita semua alam semesta ini ada yang menciptakan. Sujud adalah bentuk rasa berterima kasih anugerah kehidupan kita yang begitu agung dan mulia, yang Tuhan berikan, yang Allah ciptakan. Mungkin itu beberapa pertanyaan daripada sahabat dan sedulur beriman semua, dan orang-orang terdekat juga yang sering mengkaji bareng dengan apa, pertanyaan-pertanyaan setelah kematian, pertanyaan-pertanyaan soal seorang mu'alaf atau seseorang yang tidak mengalami gitu keterbatasan lisan, intonasi, autis, yang tidak bisa fasih membaca ayat suci. Lalu yang ketiga, soal orang yang taat dan soleh sujud sesungguhnya untuk siapa? 3 pertanyaan itu sementara mungkin yang Abah jabarkan. Dan insya Allah di lain kesempatan masih banyak hal yang akan Abah sampaikan, Abah berikan, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu sempit pikiran. Begitu agung dan mulianya Allah menciptakan sebuah agama untuk hambanya, untuk makhluknya, supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita selamat lahir dan batin. Karena apa? Begitu Allah memperhatikan kita semua, setiap detik, setiap helaan napas kita, setiap waktu siang dan malam. Namun sesungguhnya karena manusia ini memiliki sifat hewani dan pembangkang alami, maka diturunkanlah agama tersebut supaya kita selamat. Namun sesungguhnya banyak agama yang sudah berumur ribuan tahun pun masih dijadikan hanya sebuah bacaan pengetahuan, tidak dilakukan langsung kepada tindakan sebuah akhlak perbuatan yang baik. Karena akhlak buruk dan akhlak kebaikan hidup itu tidak menguap begitu saja, akan berbalik kepada diri kita sendiri semuanya. Kita nanam jagung akan kita panen jagung, kita nanam padi akan panen padi, kita nanam cabai akan panen cabai. Begitupun juga kita menanam keburukan, kita akan menerima karma keburukan tersebut. Begitu juga kita memberikan kebaikan-kebaikan hidup meskipun kecil, hanya sebiji debu, semua akan terkumpul berbalik kepada kita, ke keluarga kita, keturunan kita. Itu yang disebut berkah. Tinggal kita mau memilih mana yang mau kita lakukan, keburukan atau kebaikan hidup. Namun sesungguhnya manusia itu terkadang kesadaran dirinya begitu bagus, pengetahuannya begitu kuat, sekolahnya begitu tinggi, sering melanggar aturan-aturan, berdosa. Karena apa? Manusia memiliki sifat pembangkang alami. Hingga agama itu diturunkan supaya manusia ini teratur beraturan, selamat diri dan menyelamatkan orang banyak dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana yang baik dan bagaimana yang benar, agar sesuatu yang kita pesankan, agar sesuatu yang kita sampaikan itu mudah diterima. Dan sesungguhnya aku paling benci berdosa, tetapi aku merangkul semua makhluk berdosa. Tukang maksiat, judi, maling, rampok, tukang bobok, lacur, dan lain-lain, aku rangkul.
Aku kasihi mereka karena sesungguhnya mereka semua adalah makhluk Tuhan, makhluk yang diciptakan Allah. Namun mereka bukan belum benar, terkadang keadaan, himpitan, jepitan kehidupan yang membuat mereka seperti itu. Karena bagi Abah sendiri pantang menyalahkan orang lain, bahwa memponis orang lain bahwa manusia ini begini, manusia ini begini. Mohon maaf, tidak ada kamus di dalam diri saya sendiri. Tidak ada. Saya paling membenci hidup berdosa dan malu hidup berdosa karena Allah menyaksikan setiap waktu. Tetapi aku mengasihi semua makhluk-makhluk yang berdosa. Karena niscaya dengan sentuhan kasih sayang, dengan sentuhan ketulusan, sekeras apapun hati seseorang itu akan mencair. Sejahat apapun manusia, jika kita memberikan kebaikan, kemuliaan hidup, insya Allah mereka akan berbalik pikir, kesadarannya tumbuh. Maka sering juga Abah sampaikan ke anak-anak, juga sedulur-sedulur sahabat beriman yang sering mengkaji dengan diri Abah dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Saya katakan, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah memponis seseorang. Karena apa? Semuanya adalah proses hidayah inayah yang belum selesai. Mungkin hari ini dia bajingan, mungkin besok dia menjadi ulama besar. Hari ini mungkin dia ahli pencina, mungkin besok dia yang akan menjadi ahli berdakwah. Kita tidak tahu hidayah inayah yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya. Maka jangan pernah memponis seseorang, menyalahkan seseorang, akhirnya kita merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain. Semoga ingat, hanya satu kesalahan, iblis diusir, diturunkan dari surga karena satu kesalahan, kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain. Kesombongan, merasa lebih benar dari orang lain. Kesombongan, merasa lebih suci dari orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh semua. Mohon dimaklumi jika ada tutur kata yang salah dan hilap. Semata-mata kita semua di sini sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Hijrah ke arah yang lebih baik secara lahir batin agama yang kita anut. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.